Bab 146 The Eye of Destiny, Douluo Dalus Soul Land 2. Berdengung. Lapisan cahaya keemasan tiba-tiba meledak dari tempat Huo Yuhao menekan terhadap singa emas bermata tiga. Huo Yuhao terlempar ke belakang dari pasukan, tetapi Penatua Xuan menangkapnya di udara dan menstabilkannya. Singa emas bermata tiga mengguncang tubuhnya dengan kabur dan tersandung ke belakang. Tiga mata emasnya tiba-tiba menjadi hitam sesaat sebelum mereka menemukan rona emas mereka. Namun, Penatua Xuan, Wang Dong, dan Xiao Xiao menyaksikan seluruh proses. Singa emas bermata tiga tampak agak lemah, dan ia berhenti berjuang. Itu hanya menonton Huo Yuhao dengan mata lesu ketika Penatua Xuan menempatkannya di tanah. Ekspresi Huo Yuhao juga tampak tak bernyawa. Huo Yuhao sepertinya merasakan sesuatu. Dia menatap singa emas bermata tiga. Manusia dan binatang menatap satu sama lain. Mereka berdua merasakan getaran samar di benak mereka, dan mata ketiga mereka mati rasa sesaat ketika mereka merasakan sensasi yang aneh. Huo Yuhao merasa seolah rohnya melonjak selama berabad-abad, dan kesadarannya muncul di dalam hutan lebat. Semua yang ada di sekitarnya tiba-tiba menjadi keemasan, dan rona-rona yang cemerlang mewarnai vegetasi di sekitarnya dengan warna yang sama. Tumbuhan ini tumbuh dengan kecepatan yang berbeda-beda, dan telur berwarna-warni dengan kilau keemasan muncul di tanah. Suara retak yang renyah bisa terdengar saat satu luka muncul di permukaan telur emas. Retakan itu meluas dengan cepat, dan cakar kecil mengulurkan dari dalam cangkang dengan suara berderak sebelum kepala kecil muncul. Bulu keemasannya agak lembab, dan itu tampak seperti anak anjing kecil. Ia berjuang untuk keluar dari kulit telur sebelum berbalik dan menelannya dengan beberapa gigitan. Serangkaian suara berderak terdengar saat binatang kecil seperti anjing ini mulai berkedip-kedip dengan cahaya keemasan. Kemudian sinar keemasan bercahaya tiba-tiba turun dari langit, seolah-olah itu adalah pilar cahaya yang menghubungkan langit dengan bumi, dan menyelimuti anjing kecil yang baru saja memakan kulit telurnya. Lendir di tubuh binatang kecil itu secara bertahap menghilang, dan tubuhnya langsung berubah dari panjang 1 kaki menjadi 1 meter. Bulu keemasannya menjadi transparan seperti kristal air, dan cahaya keemasan yang menyilaukan itu berubah menjadi lingkaran cahaya bercahaya yang berdesir keluar. Binatang kecil itu meraung ke arah langit, dan dahinya tiba-tiba pecah terbuka sebagai satu mata yang sepertinya bisa melihat semua yang ada di dunia muncul. Ketika gambar ini terwujud dalam kesadaran Huo Yuhao, semuanya mulai mempercepat, dan gambar yang tak terhitung muncul di benaknya. Dia merasa seolah-olah dia mengalami 10.000 tahun dalam sekejap saat sisa-sisa ingatan murni yang berlimpah melintas. Semuanya diatur di dalam hutan lebat itu, tetapi dia tidak bisa benar-benar melihat dengan jelas. Penatua Xuan menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa singa emas bermata tiga baik-baik saja. Dia melepaskan lingkaran cahaya kuning tunggal dan menyapu Huo Yuhao dan dua lainnya, sebelum dia melepaskan bola cahaya kuning lain untuk menjebak Triai Golden Lion. Lampu berkelap-kelip saat Trans 98 Douluo Transcendent membawa baik manusia dan binatang buas dan melayang di langit, menuju daerah terluar Great Star Do Forest di utara. Mungkin hanya individu yang perkasa seperti Penatua Xuan yang berani terbang melintasi hutan bintang besar Do, tempat binatang buas dikumpulkan. Penatua Xuan dapat menempuh jarak puluhan kilometer dalam sekejap. Semua orang berada di daerah luar Great Star Do Forest ketika mereka mendarat kembali di tanah. Dia memilih perbatasan utara karena lokasi ini paling dekat dengan kota Shrek. Akan lebih mudah bagi Penatua Xuan untuk mundur dengan semua orang jika ada gangguan dengan binatang buas yang menakutkan di dalam Great Star Do Forest. Apakah kamu baik-baik saja, Yuhao? Wang Dong berbisik di telinga Huo Yuhao. Penatua Xuan juga mengawasinya dengan ekspresi prihatin di wajahnya. Bahkan arsip kuno tidak merinci efek transfusi elemen kaisar binatang buas untuk memurnikan tubuh seseorang. Huo Yuhao melemparkan kepalanya dari sisi ke sisi. Ingatan mengejutkan rohnya, dan dia masih sedikit linglung. Saya baik-baik saja.
Kekuatan spiritual saya jauh lebih kuat sekarang, tetapi saya pikir saya mengambil sebagian dari ingatannya. Oh, kenangan apa? Wang Dong bertanya dengan bingung. Huo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, ini adalah binatang buas yang telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun. Meskipun kehidupannya di dalam hutan bintang besar Do relatif sederhana, ingatannya sangat besar, dan bagaimana saya bisa membedakan sesuatu dengan kejelasan dalam satu saat. Penatua Suan memiringkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa asalkan kekuatan spiritualmu telah ditingkatkan. Sepertinya arsipnya akurat, jadi semuanya bagus asalkan tidak ada efek samping. Saya pikir ini milik Anda, ini dia. Penatua Suan melemparkan Life Guardian Blade ke Huo Yuhao. Huo Yuhao tiba-tiba teringat bahwa pahat-pahatnya telah diperas keluar dari mata kehidupannya. Tidak, mata ketiganya tidak bisa lagi disebut mata kehidupan. Dia meraih Life Guardian Blade. Huo Yuhao segera merasakan bahwa dia masih terhubung secara mental dengan pisau pahat peringkat ini, dan energi kehidupan yang terkandung di dalamnya juga lebih besar dari sebelumnya. Saya ingin bermeditasi sebentar, Penatua Suan. Huo Yuhao berkomentar sebelum dia duduk dan menyilangkan kakinya. Teknik surga misterius disalurkan secara alami, dan rohnya dengan cepat terkonsentrasi di dalam laut rohaninya sendiri. Mata singa emas bermata tiga memiliki vitalitas lebih pada saat ini. Itu tidak mencoba untuk berjuang ketika menyaksikan Huo Yuhao dengan tatapan kosong, dan ada emosi yang rumit dan tak terlukiskan di matanya. Sepertinya sentuhan kepala sesaat itu telah menghilangkan semua keganasannya yang mengintimidasi. Penatua Suan melirik singa dan berkata, sepertinya transfusi unsur tidak banyak menyakitimu. Anda juga mendapat manfaat dari Huo Yuhao, dan luka Anda sembuh. Jangan khawatir, saya adalah pria yang menepati janji saya. Aku akan membiarkanmu pergi ketika mereka tiba. Singa emas bermata tiga menatap tajam pada Penatua Suan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Itu berbalik ke arah Huo Yuhao dengan tatapan mendalam lain sebelum menutup ketiga matanya dan berbaring di tanah, seolah sedang tidur. Pikiran Huo Yuhao dipenuhi dengan sisa-sisa kenangan, tetapi bagaimana dengan binatang itu? Pikiran binatang itu dipenuhi dengan kenangan lengkap Huo Yuhao. Kehidupan dan pengalaman Huo Yuhao mencakup periode kurang dari 13 tahun, tetapi ia telah mengalami banyak cobaan dan kesengsaraan. Kehidupan masa kecilnya sangat sulit, kehidupannya setelah meninggalkan rumah Duke Macan Putih sangat mengasyikkan, dan semua keajaiban dan kekaguman dunia manusia sangat merangsang binatang buas kaisar ini. Apakah kamu baik-baik saja, Penatua Yi? Huo Yuhao bertanya pada Electrolux terlebih dahulu ketika dia memasuki kondisi meditatifnya. Meskipun Electrolux tidak banyak berinteraksi dengannya, pengaruhnya sebanding dengan Skydream dan Permaisuri Es, terutama ketika ia menyelamatkan hidup Huo Yuhao dari utusan Dewa Kematian. Saya baik-baik saja. Kekuatan takdir yang luar biasa. Namun, aku sudah melampaui takdir, dan tidak mudah menghancurkan takdirku. Emas kehidupan telah memelihara saya dari waktu ke waktu, dan perasaan ilahi saya yang hancur telah stabil. Saya telah mendapatkan kembali beberapa kenangan juga, dan ini terjadi ketika saya tidur di dalam lautan rohani Anda. Kultivasi Anda masih rendah, tetapi saya akan memberikan kemampuan saya kepada Anda ketika fundamental Anda cukup solid. Huo Yuhao menghela nafas lega ketika dia mendengar bahwa Electrolux baik-baik saja. Dia bertanya dengan ragu, tentang apa kekuatan takdir ini, Penatua Yi? Mengapa singa emas bermata tiga memindahkan kekuatan takdir kepadaku? Electrolux merenung sejenak dan berkata, aku bukan milik duniamu, dan aku tidak mengerti banyak tentang binatang buas di duniamu. Saya hanya bisa membuat penilaian berdasarkan logika dan alasan saya. Kaisar binatang adalah entitas unik yang lahir dari takdir, dan level mereka agak seperti milikku dalam beberapa hal. Mereka memiliki satu kaki melalui gerbang ilahi. Perbedaannya adalah bahwa saya mencapai level itu sebelum saya dilahirkan, tetapi binatang kaisar ini harus mulai dari awal dan mendekati level itu selangkah demi selangkah.
Anda dapat mengatakan bahwa itu hanya memiliki potensi untuk mencapai level itu. Potensi ini memberinya kemampuan dan kekuatan untuk mengendalikan takdir tertentu. Karena itu akan menerima berkat dari surga dan bumi. Tubuhnya adalah harta tertinggi yang dapat menyerap energi asal langit dan bumi. Energi asal langit dan bumi di sekitarnya akan berubah seiring dengan perubahan itu, dan terkadang nasib juga akan berubah. Misalnya, takdir Anda bergelombang sebelum Anda memasuki Akademi Shrek, dan bahkan sedikit tragis. Ketika Anda memasuki Akademi Shrek, hidup Anda mulai berbalik, dan Anda mulai memiliki nasib baik yang sangat besar. Binatang buas kaisar ini seharusnya memiliki kekayaan yang tak tertandingi dari awal hingga akhir, dan pertumbuhannya sejak hari kelahirannya berjalan dengan lancar. Selain elemen yang kuat, ia akhirnya harus bisa menjadi dewa kecuali jika ia menemui akhir yang tidak menguntungkan dalam prosesnya. Binatang buas kaisar ini diberkati oleh takdir, dan mereka akan menghadapi sedikit ancaman. Ancaman-ancaman ini hanya akan terjadi karena dua alasan: ketika binatang itu bertemu lawan dengan tingkat kekayaan yang meniadakannya sendiri, atau karena itu adalah takdirnya. Ia mampu mengendalikan takdir sampai batas tertentu, dan karenanya pasti akan ada hambatan yang akhirnya akan muncul dalam kehidupannya. Mungkin Anda adalah hambatannya, dan ini semua adalah bagian dari takdirnya. Saya yakin bahwa kekayaan Anda tidak cukup untuk meniadakan sendiri. Huo Yuhao tersesat dan bingung. Takdir, kemacetan. Dia tidak benar-benar mengerti. Electrolux secara alami dapat merasakan kekagetannya, dan tersenyum ketika dia berkata, sederhananya, ini agak seperti sentimen romantis antara pria dan wanita. Setiap orang akan memiliki hubungan yang dimiliki oleh dirinya sendiri suatu saat dalam hidup mereka. Mungkin hanya ada satu, atau mungkin ada banyak. Orang yang akan terjalin secara emosional dengan Anda ditakdirkan untuk menjadi hambatan dalam hidup Anda. Huo Yuhao berkata, Penatuai, ini terlalu rumit. Sebenarnya, yang ingin saya ketahui adalah apa yang terjadi pada mata ketiga saya setelah menyentuh mata ketiga singa emas 3 mata. Saya dapat merasakan bahwa saya dapat mengendalikannya sekarang, seolah-olah saya memiliki mata ketiga yang sebenarnya. Selain itu, mata ketiga saya tampaknya memiliki kekuatan khusus, dan saya tidak bisa merasakan elemen kekuatan ini. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Electrolux tersenyum dan berkata, seandainya Anda bertanya pada cacing kecil atau kalajengking kecil, mereka mungkin tidak akan tahu jawabannya. Tetapi jika Anda bertanya kepada saya, Anda telah datang ke orang yang tepat. Kekuatan takdir mengusir saya dari mata kehidupan, dan sepertinya kekuatan takdir yang telah mengambil alih mata Anda. Itu telah menguatkan dan memurnikan laut roh Anda, menyelamatkan Anda setidaknya 5 tahun menumbuhkan kekuatan spiritual. Anda akan terus merasakan efek positifnya seiring berjalannya waktu. Awalnya itu adalah kekuatan saya sendiri yang mendukung lautan mental kedua Anda. Anda hanya bisa menyalurkan kekuatan di dalamnya setelah mencapai tingkat kekuatan spiritual tertentu. Namun, setelah putaran penyempurnaan ini, Anda sekarang dapat menggunakan lautan mental kedua Anda. Mulai sekarang, mata ketiga Anda akan disebut mata nasib, itu memberi Anda kekuatan atas takdir. Huo Yuhao bereaksi kaget. Kekuasaan atas takdir, maksudnya apa? Electrolux menjawab, The Eye of Destiny memberi Anda kemampuan untuk mengubah nasib seseorang menjadi lebih baik dalam waktu yang tetap. Mungkin terdengar sedikit abstrak, tetapi sebenarnya cukup sederhana. Siapapun yang menatap mata nasib Anda akan mengalami perubahan nasib jika Anda menghendakinya, untuk yang lebih baik, atau lebih buruk. Tapi, menggunakan Eye of Destiny akan mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan jiwa. Itu akan muncul dalam 3 hari. Anda akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang itu. Huo Yuhao sedikit mengerti setelah mendengarkan penjelasan Electrolux. Terima kasih, Penatuai. Untungnya Anda ada di sini untuk menjelaskan banyak hal. Kalau tidak, saya tidak akan tahu apa yang terjadi. Kekuatan takdir terdengar sangat mengesankan.
Electrolux menurunkan suaranya dan berkata, "Jangan bicara terlalu cepat, Yu Hao. Meskipun benar bahwa Anda telah menerima kemampuan yang unik dan tak tertandingi, kekuatan takdir ini juga menghubungkan takdir Anda dengan milik singa emas bermata tiga. Anda memperoleh sebagian dari ingatannya, sementara itu menerima semua kenangan Anda yang mencakup informasi tentang kami. Nasib Anda sekarang terjalin erat dengan binatang buas, apakah itu sebagai teman atau musuh. Bagaimanapun, Anda harus bekerja keras dan fokus pada kultivasi Anda, itu penting bagimu sekarang. Nasibnya akan terjalin dengan singa emas bermata tiga." Huo Yuhao tidak terlalu khawatir tentang ini. Dia benar-benar bisa merasakan bahwa singa emas bermata tiga tidak lagi merasa bermusuhan terhadapnya setelah interaksi aneh mereka. Bahkan, dia bisa merasakan semacam hubungan samar dengan itu sekarang. Adapun nasibnya maju, siapa yang tahu? The Great Stardew Forest berubah secara misterius pada saat itu. Tampaknya bergetar, sementara setiap pohon yang terlihat mulai bergoyang ke satu arah, kemudian mulai berosilasi bolak-balik. Kekuatan tak terlihat perlahan-lahan muncul dari Great Stardew Forest, seolah-olah semacam perubahan yang menghancurkan bumi sedang terjadi. Setelah itu, Great Stardew Forest menjadi sunyi dan tidak bergerak, seperti setiap makhluk hidup yang mengalami hibernasi. Penatua Suan tiba di samping singa emas bermata tiga dalam sekejap, kemudian melepaskan sinar kuning yang pekat untuk menutupi semua orang yang hadir. Singa emas bermata tiga. Ekspresinya menjadi gelap dan khusyuk, kehadiran yang datang memiliki kultivasi yang lebih tinggi daripada miliknya, yang membuat kulitnya merangkak. Cahaya merah anggur bersinar cemerlang, dan Three-Headed Scarlet Devil Mastiff muncul di depan semua orang sekali lagi. Huo Yuhao dengan cepat terbangun dari meditasinya dan memposisikan dirinya di belakang Penatua Suan, meningkatkan penjagaannya saat dia melakukannya. The Scarlet King tidak lagi marah seperti sebelumnya. Matanya tampak sangat tenang, dan itu membawa dirinya dengan keyakinan penuh. Kepala paling kiri memegang binatang jiwa ungu gelap di antara giginya. Raja Scarlet bergumam dengan dingin, "Lepaskan kaisar binatang buas dan bawa binatang buas ini bersamamu." Dia melempar binatang buas itu ke mulutnya ke tanah saat berbicara. Beralih ke Huo Yuhao, katanya, "Muridmu sepertinya tidak dibunuh oleh binatang kaisar." Penatua Suan menjawab dengan gamblang, "Dia memang tidak, namun itu dekat." Kelincahan dan pemikiran cepatnya yang memungkinkan dia untuk menghindari serangannya, dia akan binasa jika tidak. "Saya akan membiarkan ini pergi, tetapi hanya sekali." Namun, yang tidak ingin menunjukkan dirinya, "Mengapa Anda tidak mencoba dan keluar? Ayo, tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Manusia, jika kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu ini." Sebuah suara yang dalam menggelegar dari dalam Great Stardew Forest. Kedengarannya serak seperti amplas, tapi rasanya seperti menggelinding guntur saat bergerak di udara. Itu memegang prestise yang tak tertandingi yang tampaknya menumpulkan warna-warna langit. Ekspresi Penatua Suan tidak berubah sama sekali. "Jika Anda memiliki kekuatan untuk menempatkan saya di tanah di sini, Anda dapat melanjutkan dan mencobanya. Apakah kamu mencoba membuatku marah, manusia?" Suara dalam di langit sekarang diwarnai dengan kemarahan. Penatua Suan tersenyum dan menjawab, "Jadi bagaimana jika saya membuat Anda marah? Ini semua hanya kebetulan. Keputusan saya sebelumnya untuk meninggalkan binatang kaisar di sini. Alih-alih membawanya kembali ke Shrek, sudah cukup murah hati. Apakah Anda mencoba menakuti saya? Anda telah melakukan kesalahan. Karena ini masalahnya, aku akan membawa binatang kaisar ini kembali ke kota Shrek untuk pengawasan ketat. Mari kita lihat apakah makhluk buas dari Great Stardew Forest berani meluncurkan invasi besar-besaran lainnya." Dia meraih tengkuk singa emas bermata tiga saat dia berbicara. Mata singa emas bermata tiga terbuka, ketiganya penuh dengan kemarahan. "Sudah cukup," suara berat itu ragu sejenak, lalu melanjutkan, "Lepaskan kaisar, lalu kau bisa pergi."
Aku akan bersumpah pada reputasiku sebagai Ditian bahwa kita akan melepaskan ini begitu saja. Ekspresi Penatua Suan sedikit rileks dan ekspresi keheranan melintas di wajahnya. Jadi Ditian, baiklah, aku percaya padamu. Dia melepaskan cengkeramannya begitu dia selesai berbicara dan dengan tegas mendorong singa emas bermata 3 menuju Raja Scarlet dengan seberkas cahaya kuning. Raja Scarlet memposisikan dirinya di samping singa emas bermata 3, lalu mengambil kesempatan untuk memeriksa tubuhnya. Dia kemudian menyadari bahwa cedera singa emas bermata 3 semuanya telah sepenuhnya disembuhkan, dan tatapannya menjadi terasa lebih lembut ketika dia melirik Penatua Suan lagi. Penatua Suan mengulurkan tangan kanannya ke depan dan meraih binatang jiwa ungu gelap di tangannya. Sinar kuning berkedip ketika dia menyapu Huo Yuhao dan yang lainnya, lalu dia berlari kembali ke Akademi Shrek. Xiao Xiao tidak bisa membantu tetapi dengan cemas bertanya, orang itu yang tersembunyi di dalam hutan benar-benar tidak akan menyerang kita, Guru. Penatua Suan menjawab dengan jelas, kalian sebaiknya mengingat bahwa para makhluk buas umumnya lebih dapat dipercaya dan terhormat daripada manusia. Seperti yang Penatua Suan katakan, tidak ada hal lain yang terjadi di dalam hutan Great Stardow setelah mereka menghilang dari pandangan Scarlet King. Aura menakutkan dan menakutkan di sekitar Raja Scarlet menghilang ke udara juga. Kamu terlalu nakal. Saya sudah lama mengatakan kepada Anda bahwa Tuan Jiwa Manusia adalah ancaman terbesar kami. Jika dia bukan dari Akademi Shrek, hidupmu akan dengan mudah kehilangan kemampuannya. Kami mungkin bahkan tidak punya waktu untuk menyelamatkan Anda. Jangan tinggalkan daerah inti seperti itu lagi. Suara yang dalam terdengar jauh lebih lembut dan bersahabat, bahkan sedikit menyayanginya. Singa emas bermata 3 mengangkat kepalanya, kilauan aneh di matanya ketika berkata, manusia itu mengatakan bahwa kalian hanya menggunakan saya. Jika aku bukan binatang kaisar, atau aku tidak membawakanmu keberuntungan yang cukup, kalian tidak akan begitu baik padaku, Pemilik suara yang dalam merenung sejenak sebelum bergumam, kamu harus menyadari, anak kecil, bahwa tidak ada yang benar-benar murni di dunia ini. Saya dapat memberitahu Anda dengan keyakinan bahwa dia benar. Tapi itu tidak bisa dengan mudah digambarkan sebagai menggunakan dalam dunia binatang buas. Saya dapat dengan yakin mengatakan bahwa begitu kita telah bersama selama 10.000 tahun, Anda akan tetap menjadi teman saya, dan bahkan anak saya, bahkan jika Anda kehilangan kekuatan kekayaan Anda sekarang. Siapapun yang berani melukaimu bersamaku harus menderita kemurkaanku. Singa emas bermata 3 menurunkan kepalanya seolah-olah telah dirugikan. Maaf, Ditian, aku seharusnya tidak meragukanmu. Saya salah, ayo pulang. Suara Ditian menjadi lebih lembut. Baiklah, ayo pulang. Singa emas bermata 3 mengangkat kakinya saat bersiap untuk lepas landas. Namun, tiba-tiba berbalik kembali ke arah yang Penatua Suan tuju dan melirik ke arah manusia yang dengan cepat menghilang ke kejauhan. Kenangan yang diterimanya dari manusia muda menjadi lebih jelas dalam benaknya, tetapi masih butuh waktu cukup lama untuk mencerna kenangan ini. Garis emas dan anggur merah berkedip bersamaan, Great Stardow Forest kembali ke ketenangan aslinya setelahnya. Sementara itu, Penatua Suan terus melonjak ke langit ketika dia dengan cepat membawa Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao kembali ke Akademi Shrek bersama dengan binatang buas. Penatua Suan hanya meletakkannya begitu mereka mencapai paviliun Dewa Laut. Serap cincin jiwanya, Yuhao. Penatua Suan melemparkan binatang jiwa ungu gelap ke tanah dan mengingatkan Huo Yuhao untuk menyerap cincin jiwanya. Huo Yuhao tidak membisu lagi. Lengan kanannya berubah di bawah Ice Empress Pincer dan dia menyerang binatang ungu gelap yang tidak sadar itu, yang tampaknya tidak memiliki keganasan merek dagang apapun yang biasanya akan dilakukan oleh binatang buas 10.000 tahun yang saat ini. Itu tampak seperti serigala, tetapi itu sedikit lebih kecil dari serigala normal. Selain dari bulu ungu gelap cemerlang, penampilannya agak celaka. Itu memiliki jembatan hidung sedikit runtuh dan mata kecil menyipit,
serta kaki yang sangat pendek yang tampaknya tidak mampu membawa beratnya sendiri. Huo Yuhao menyerang binatang jiwa yang tidak sadar dan mengubahnya menjadi es. Kemudian bilah-bilah emas tumpul muncul di ujung jari tangan kanannya, yang kemudian dia tusuk ke tengkorak binatang buas yang beku itu. Itu tidak merasakan sakit ketika melewati ke dunia bawah, karena tubuhnya sudah benar-benar beku, juga tidak kehilangan setetes darah. Cincin jiwa hitam gelap perlahan-lahan naik ke udara dari kepalanya. Huo Yuhao tidak main-main, dia dengan cepat duduk bersila di depan cincin jiwa, lalu mengaktifkan kekuatan jiwanya dan dengan cepat mulai menyatu dengannya. Laut spiritual Huo Yuhao segera mulai bergetar. Energi spiritual yang padat membanjiri mata rohnya dan melonjak menuju laut spiritualnya, sementara kekuatan jiwa teknik misterius surga mulai berputar dan bergolak. Fluktuasi spiritual yang luas, juga goncangan dari roh dan kekuatan jiwa yang menakutkan, mengirimkan gelombang rasa sakit ke seluruh tubuh Huo Yuhao. Kekuatan yang melonjak dalam dirinya tidak seperti binatang jiwa lembut yang tidak sadar, sebaliknya, itu dipenuhi dengan mania gila. Jauh dari ketakutan akan hal ini, Huo Yuhao merasa senang. Dia mungkin tidak mengenali makhluk jiwa ini, tetapi Penatua Suan pasti memilikinya, yang pada gilirannya berarti bahwa penanamannya pasti tidak lebih dari 15.000 tahun. Saudara Skydream mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan mengalami masalah dalam menyerap cincin jiwa seperti itu, selain harus menyegel sebagian kecil dari kultivasinya. Selain itu, kekuatan spiritualnya telah didorong oleh pertemuan dengan singa emas bermata 3 ketitik di mana dia sekarang bisa memanipulasi lautan mental keduanya. Secara alami, dia tidak takut tidak dapat berasimilasi dengan cincin jiwa. Sebaliknya, semakin kuat mania, dia merasa semakin baik, karena ini akan menandakan kekuatan di balik keterampilan jiwa yang baru. Sementara kekuatan jiwa teknik misterius surga melonjak hebat, Huo Yuhao tetap tenang seperti biasa. Dia mengendalikan laut spiritualnya sehingga menerima kekuatan spiritual yang besar mengalir, sementara secara bersamaan dia perlahan mengasimilasi itu dan mengaktifkan teknik surgawi misterius untuk beredar di sepanjang jalur sirkulasi. Meskipun kerangka, lorong, dan dagingnya saat ini bengkak dan kesakitan, ekspresi wajahnya tidak banyak berubah. Penatua Suan dengan hati-hati mengamati dari sampingnya. Semenit berlalu, tetapi ekspresi Huo Yuhao tetap tenang seperti sebelumnya. Tubuhnya tampak sedikit bengkak, dan cahaya hitam keunguan berkedip tanpa henti di seluruh tubuhnya, tetapi Penatua Suan dalam hati tersentak kagum. Tingkat kedisiplinan dan daya tahan ini bukanlah sesuatu yang harus dimiliki seorang anak, bahkan sebagian besar murid inti tidak mungkin melakukan apa yang dia lakukan sekarang. Tidak heran dia tidak takut menyerap cincin jiwa 10.000 tahun. Tubuhnya telah ditingkatkan oleh beberapa tulang jiwa, dan dengan bantuan segel spiritual yang telah dia bicarakan, sepertinya tidak akan ada masalah sama sekali dengan penyerapan ini. Wang Dong, Xiao Xiao, kalian berdua tinggal di sini untuk mengawasinya. Saya memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Penatuamu. Iya nih. Penatua Suan kemudian melangkah ke paviliun Dewa Laut. Yang mengejutkan dia sedikit adalah bahwa Elder Mu tidak bisa tidak terdeteksi mereka kembali, namun ia tidak mendengar suara tunggal. Dia dengan cepat mendekati kamar Penatuamu dan dengan lembut mengetuk pintu. Saya telah membawa 3 rekan kecil kembali, Penatuamu. Masuk. Suara Penatuamu sama tenangnya seperti sebelumnya, tapi itu terdengar sedikit sedih. Penatua Suan mendorong pintu dan berjalan, tetapi segera terkejut dengan apa yang dilihatnya. Penatuamu, apa yang terjadi padamu? Penatuamu sedang berbaring diam di kursinya. Namun, wajahnya tampak sedikit suram dan suram, tidak ada vitalitas di matanya. Dia sekarang tampak sangat tua, dan setengah dari rambut putihnya benar-benar menjadi warna abu-abu polos. Penatua Suan sendiri adalah seorang Douluo transenden, dan secara alami mengerti apa arti transformasi ini bagi Penatuamu. Energi kehidupannya dengan cepat bocor, yang selanjutnya akan mengurangi umur Penatuamu. Duduklah, Suanzi.
Penatuamu masih setenang biasanya. Tidak ada jejak emosi di dalam matanya yang lemah. Penatua Suan buru-buru duduk di samping Penatuamu. Dia sangat terkejut ketika dia melihat Penatuamu dan berkata, ini seharusnya tidak terjadi. Situasi Anda masih stabil ketika kami pergi. Bagaimana Anda mengkonsumsi begitu banyak energi kehidupan dalam waktu sesingkat itu? Penatuamu menghela nafas dan berkata, jangan khawatir, waktuku belum habis. Tapi, Penatuamu adalah Tuan Paviliun Dewa Laut, dan meskipun dia memiliki kekuatan menakutkan dari Douluo Utama, ekspresi sedih memenuhi matanya. Anak itu, Xiao Tao, dia sudah pergi. Penatuamu berbicara dengan keras. Apa? Penatuamu tercengang. Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah dia di bawah segelmu? Selain itu, bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk membuka segel Anda sedang berlabuh di Paviliun Dewa Laut dan tetua lainnya juga ada di sekitar. Bagaimana dia bisa menghilang begitu saja? Penatuamu tertawa getir dan berkata, itulah intinya. Dan itulah mengapa saya merasa seperti telah mengecewakannya. Kami terlalu ceroboh. Tidak ada yang salah dengan segel saya pada satu titik, dan satu-satunya orang yang diizinkan masuk untuk melihatnya adalah Hillmaster Illustrious Virtue Hall. Meskipun saya tidak yakin bagaimana caranya, saya yakin dia pasti melakukan sesuatu pada segel saya, atau pada Xiao Tao, yang memberinya kemampuan untuk melarikan diri. Akademi diserang 5 hari setelah kepergian Anda. Musuh terlalu kuat, sehingga para tetua Paviliun Dewa Laut harus melawan mereka untuk mencegah mereka merusak kota Shrek. Xiao Tao mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri, tepat di depan hidung kami. The Body Sack. Penatua Suan terperangah. Cara dia melihatnya, hanya beberapa kelompok tertentu di benua yang bisa memaksa Penatuamu menunjukkan tangannya dalam pertempuran, dan sekte tubuh telah menimbulkan masalah belum lama ini. Penatuamu melambaikan tangannya dan berkata, itu bukan sekte tubuh. Dubusi mungkin keras kepala, dan sombong, tapi dia masih pria terhormat, seperti kakak laki-lakinya. Setidaknya, dia tidak akan melakukan apapun ke akademi sebelum kematianku. Namun, fakta bahwa itu bukan sekte tubuh yang membuatku semakin khawatir. Mereka semua adalah penguasa jiwa jahat, semuanya 11 dari mereka. 4 bahkan berjudul Douluo. Penatua Suan menarik napas dingin ketika dia mendengarkan. 11 tuan jiwa jahat, bagaimana itu mungkin? Ini. Penatua Suan benar-benar kehilangan ketenangannya. Master jiwa jahat jauh lebih kuat daripada tuan jiwa normal. Namun, sangat sulit bagi mereka untuk menjadi titlet Douluo, pada kenyataannya, itu hampir mustahil. Namun, menurut apa yang Penatuamu katakan, ada 11 dari mereka. Dan 4 dari mereka bahkan diberi titel Douluo. Ini jauh melampaui pengetahuan Penatua Suan. Pesta besar para pakar roh jahat yang kuat muncul pada saat yang sama belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah benua. Apa yang paling saya khawatirkan terjadi? Tidak banyak penguasa roh jahat muncul dalam 100 tahun terakhir, dan kebanyakan yang memang memiliki kultivasi rendah. Saya selalu merasa bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa penguasa roh jahat telah sampai sejauh untuk membuat organisasi mereka sendiri. Alis Penatua Suan berkerut erat. Tuan jiwa yang jahat hampir tidak bisa dikendalikan karena elemen mereka. Bagaimana mereka bisa mengikuti perintah seseorang dan membentuk organisasi? Penatuamu menghela nafas dan berkata, membahas ini sekarang tidak ada artinya. Saya melakukan yang terbaik dan berhasil membunuh 6 dari mereka, tetapi akhirnya menghabiskan banyak energi kehidupan. Namun, hanya 1 judul Douluo yang mati. Yang paling kuat di antara mereka adalah Douluo Transcendent. Saya diikat oleh mereka, jadi saya tidak bisa membunuh tuan roh jahat lainnya. Untungnya, kami tidak menderita banyak kerugian. Namun, saya sangat prihatin dengan situasi Xiao Tao. Api kegelapan pekat jika organisasi jahat roh jahat menguasai. Penatua Suan tegas ketika dia berkata,
itu pasti balai kebajikan termasyhur yang menyebabkan masalah. Paling tidak, mereka pasti terhubung dengannya. Penatuamu, apakah Anda ingin saya membawa beberapa orang ke aula kebajikan termasyhur untuk menemukannya? Penatuamu melambaikan tangannya dan menjawab, itu tidak akan berguna. Hall Virtue Hall tidak akan pernah benar-benar bekerja sama dengan tuan-tuan jiwa jahat itu, dan mereka juga tidak akan meninggalkan bukti. Mereka kemungkinan besar hanya menggunakan kekuatan tuan roh jahat untuk menyerang kita. Energi hidup saya akan habis dalam 1,5 tahun, setelah itu saya akan menanamkan diri saya di dalam pohon emas dan menyegel jejak jiwa saya di dalamnya. Siapapun yang ingin menimbulkan masalah bagi Akademi Shrek pada saat itu, Gerutuan Penatuamu tidak keras, tetapi bahkan seorang Douluo transenden seperti Penatua Suan merasa jantungnya berdetak kencang. Kita harus membina generasi muda secepat mungkin. Organisasi induk roh jahat seharusnya belum matang, tetapi ketika mereka berani secara resmi muncul di benua, manusia akan berada dalam kesulitan, dan malapetaka akan menimpa kita. Suanzi, kalian memiliki beban yang berat dan jalan panjang di depan Anda. Tapi aku merasa kasihan pada Xiao Tao. Penatuamu menutup matanya dengan menyakitkan, wajahnya penuh kelelahan dan keletihan. Awalnya, Penatua Suan dalam suasana hati yang baik. Baik Huo Yuhao dan Xiao Xiao telah mendapatkan hadiah besar dari ekspedisi ini. Terutama Huo Yuhao, yang telah menyerap palem-palem Right Dark Golden Terror Claw Bear. Selain itu adalah tulang jiwa eksternal yang sangat langka, yang dapat berevolusi. Namun, hati Penatua Suan bertambah berat, dan dia menjadi hampir sama sedihnya dengan Penatuamu. Penatuamu merenungkan lebih dari 10 detik, lalu berkata perlahan, mengapa kamu membawa kembali binatang buas untuk diserap Huo Yuhao? Bagaimana petualangan mereka? Penatua Suan menarik napas dalam-dalam dan menghibur dirinya, lalu menjelaskan petualangan mereka dengan sangat terperinci. Fokus Penatuamu berbeda dari Penatua Suan, yang lebih menekankan pada tulang sawit kanan beruang Dark Golden Terror Claw. Ketika Penatuamu selesai mendengarkan kisah Penatua Suan tentang peristiwa selusin hari terakhir, dia tampak jauh lebih segar daripada sebelumnya ketika dia berkata, binatang buas kaisar. Sebenarnya adalah binatang buas kaisar. Yuhao berkata bahwa dia menyerap ingatannya. Sepertinya catatan arsip memiliki makna yang lebih dalam, dan saya kira kita akhirnya memiliki kabar baik. Kita harus mempercepat pengasuhan anak ini. Bawa dia untuk menemuiku setelah dia selesai menyerap cincin jiwanya. Serigala Purple Spirit yang berumur 10.000 tahun, orang-orang di dalam hutan bintang besar Do itu sangat murah hati ketika menyangkut binatang buas kaisar. Kata-kata kaisar surgawi bernilai lebih dari semua uang di dunia. Syukurlah, kalian semua kembali dengan selamat. Namun, tidak ada yang menyangka Huo Yuhao membutuhkan waktu selama dia menyerap cincin jiwanya. Butuh jauh melampaui proyeksi mereka. Cahaya ungu gelap secara bertahap memasuki tubuhnya. Namun setelah itu dia hanya duduk di sana, tanpa bergerak sedikit pun. Sebuah cahaya keemasan pucat berkelap-kelip di seluruh tubuhnya, sementara mata keemasan vertikal tampak berkilauan di dahinya. Adegan aneh ini membuat Penatua Suan mengundang Penatuamu untuk mengamatinya. Penatuamu menyelidiki fluktuasi kekuatan jiwa Huo Yuhao, kemudian memberitahu semua orang untuk tidak mengganggunya dan membiarkannya berkultivasi dalam damai. Mengapa Huo Yuhao begitu lama untuk menyerap cincin jiwa ketiganya? Karena itu tidak sesederhana hanya menyerap cincin jiwa. Cincin jiwa-jiwa ungu gelap binatang itu sangat kuat, tapi itu adalah tipe roh pada akhirnya. Ini meningkatkan laut spiritual Huo Yuhao, dan meningkatkan batas usia cincin jiwa optimalnya untuk mata rohnya lagi. Skydream Ichewom sangat konservatif dengan perkiraannya untuk memastikan keamanan Huo Yuhao, oleh karena itu ia hanya mengizinkan Huo Yuhao untuk menyerap kekuatan cincin jiwa senilai sekitar 6.000 tahun sebelum menyegel sisanya.